teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tukang bungkus mau cerita tentang desain kemasan. Nah, kalau kita bicara tentang desain kemasan, kita akan ketemu dengan dua bagian dari desain kemasan. Yang pertama, kita sebut saja struktur desain. Yang kedua adalah surface design. Struktur desain itu apa? Struktur desain itu adalah bagian dari desain kemasan yang mengurusi tentang bentuk kemasan. Terkait juga dengan materialnya nanti ya. Kalau surface design dalam bahasa Indonesia saya lebih suka menyebutnya sebagai desain grafis kemasan, adalah bagian dari desain kemasan yang mengurusi tentang dekorasi kemasannya. Hubungannya bagaimana? Setelah desain strukturnya dibuat, final jadi, kemudian desain grafis kemasannya melengkapi dengan dekorasi pada struktur kemasannya. Itu dua bagiannya. Nah, hari ini khusus kita akan cerita tentang struktur desain kemasan. Apa yang harus jadi perhatian kita kalau kita mau buat desain struktur kemasan? Setidaknya ada dua aspek yang harus kita ingat. Yang pertama adalah aspek fungsional. Kemasannya harus melindungi produknya. Jadi kalau kita ngomong material kemasan, kita harus pilih material kemasan yang bisa melindungi produk dalam kemasannya. Kemudian aspek fungsional yang kedua adalah struktur desainnya harus memudahkan konsumen untuk menggunakan kemasan dan menggunakan produk di dalam kemasannya. Aspek yang kedua adalah aspek kreativitas, namanya juga kreativitas. Ini lepas dari aspek fungsional. Jadi aspeknya apa saja? Di aspek kreativitas, bentuk kemasan kita harus kreatif. Bukan cuma berbeda dari kemasan kompetitor, tapi juga harus bisa menjadi identitas buat brand dan produknya. Kalau di aspek fungsional, penggunaan material tujuannya untuk fungsi perlindungan atau fungsi penggunaan kemasannya, maka kalau kita bicara tentang material di aspek kreativitas, kita akan bicara tentang material yang kita gunakan itu bisa mengkomunikasikan apa tentang produknya, bisa memberi kesan apa tentang produknya. Nah, kita coba lihat beberapa penerapannya dalam desain-desain kemasan berikut ini. Di gambar berikut ini, saya punya 4 gambar bagaimana orang membuka kaleng. Yang pertama adalah teknologi yang paling awal dikenal, yaitu bagaimana sebuah kaleng kemasan harus dirusak untuk membukanya. Merusaknya dengan apa? Dengan alat khusus. Jadi ini harus mungkin orang bilangnya diengkol gitu kali ya, diangkat dengan pisau yang tajam berbentuk khusus seperti ini. Sekeliling kemasannya dirusak sehingga kemudian bisa dibuka dan produknya bisa dikonsumsi. Ada masalah dengan ini? Ya. Kenapa? Karena tidak semua orang kuat untuk melakukan ini. Kemudian yang kedua, hasil bukaannya juga ada beberapa bagian yang mungkin akan jadi tajam dan bisa berbahaya karena bisa melukai tangan kita saat kita mengkonsumsi kemasannya. Nah, karena kendala-kendala ini, kemudian para ahli di bidang struktur kemasan berpikir bagaimana caranya memudahkan konsumen untuk membuka kemasan kaleng. Ditemukanlah inovasi yang berikut ini. Ia tetap butuh alat khusus untuk membukanya, tapi alatnya tidak lagi dibeli terpisah. Alatnya masing-masing kaleng diberikan satu-satu. Jadi orang beli ini tidak usah lagi cari-cari alat di rumah, mau buka di jalan pun dia bisa. Lilitkan kuncinya di bagian yang lidah di sini, lalu diputar mengelilingi kaleng ini. Apakah ini selesai masalahnya? Ternyata tidak. Dengan model bukaan seperti ini, kadang-kadang putus di tengah jalan. Putus di tengah jalan itu sangat menyakitkan. Kalau itu terjadi bagaimana? Orang biasanya kembali lagi ke teknologi sebelumnya. Akhirnya dibongkar lagi dari atasnya dengan teknologi yang sebelumnya dia miliki. Kemudian muncullah teknologi yang ini. Bagaimana orang bisa membuka kaleng dengan alat? Iya, dengan alat, tapi tidak lagi dengan alat khusus. Alat apapun bisa, sepanjang dia pipih dan keras. Jadi kita bisa buka kaleng model begini pakai obeng, kita bisa buka pakai gagang sendok, kita bisa buka pakai kunci yang pipih, apapun benda yang pipih dan kuat bisa digunakan untuk membuka kaleng dengan model seperti ini. Nah, kalau sekarang kita lihat produk-produk di pasaran, kita akan banyak menemukan teknologi buka kaleng seperti ini. Kalengnya sudah ada cincinnya, jadi dia tidak perlu alat apapun untuk membukanya. Konsumen tinggal menarik cincin ini dengan tenaga manusia normal, bagian kelilingnya sudah dilemahkan, orang bisa tarik cincinnya dan kalengnya terbuka. Rapi, tidak ada bagian yang tajam, mudah tanpa memerlukan alat apapun. Misalkan seluruh kaleng di dunia dibuat seperti yang teknologi nomor 1 ini. Apakah orang kemudian tidak akan membeli produknya? Mungkin tetap membeli karena mereka tidak punya pilihan.
Tapi sebagai desainer struktur kemasan, kita harus memikirkan juga bagaimana produk kita bisa memudahkan konsumen kita dalam mengkonsumsi produknya. Salah satunya lewat inovasi-inovasi bagaimana orang membuka struktur kemasan. Berikutnya ada sampo saset biasa. Ada satu yang menarik, ada bagian yang dicowok untuk memudahkan konsumen membuka produknya. Ini kecil, sepertinya hal sepele, tapi buat konsumen penting sekali. Bayangkan kalau kita sudah masuk kamar mandi, buka baju, siram badan, sudah basah semua. Kita mau sampoan, lalu sasetnya tidak bisa dibuka karena tidak ada cheering device-nya, tidak ada bagian yang dicowok seperti ini. Mau digigit belum tentu kebuka. Berapa banyak orang yang menyediakan gunting atau cutter di dalam kamar mandi? Sangat jarang. Ya, jadi jangan sampai mandinya konsumen kita pagi itu gagal gara-gara kita tidak memberikan bantuan pada mereka untuk membuka sampo sasetnya. Ini pun case yang serupa. Ini adalah bagaimana produk dipajang di toko. Dua-duanya punya bagian yang digunakan untuk menyangkutkan produk ini saat dipajang di rak penjualan. Yang ini bentuknya terbuka, yang ini bentuknya tertutup. Apa bedanya? Kalau kita pakai model yang tertutup seperti ini. Kemudian produk kita punya beberapa varian. Dia digantung berjajar ke belakang. Kalau konsumen mau mengambil produk yang ada di bagian belakang, dia harus mengeluarkan semua produk di depannya, ambil produk yang dia mau. Pada prakteknya, sebagian besar konsumen mungkin malas mengembalikan produknya. Setelah mereka menurunkan produk ini dari sangkutannya, dia ambil produk yang dia mau, lalu dia pergi begitu saja. Jadilah petugas toko yang akhirnya bertugas merapikan kembali. Berbeda dengan yang di sebelah kiri. Produk ini dipasang dengan cara yang sama dengan produk di kanan tadi. Lalu konsumen mau ambil produk yang paling belakang sekalipun, dia tidak perlu mengeluarkan yang ada di depannya. Dia cukup angkat yang belakang, keluarkan dari sisi yang paling belakang. Sehingga dia tidak perlu mengacaukan susunan yang ada di depannya. Hal kecil tapi memudahkan konsumen dalam menggunakan produknya. Nah, kalau kita lihat 3 botol ini punya cerita yang berbeda. Yang kiri, produk hand body lotion, produknya agak kental, saat masih penuh tidak ada masalah. Tapi menjelang produknya habis, produk yang kental seperti ini akan lama turun ke mulut botolnya saat mau digunakan. Jadi konsumen harus membalik botolnya cukup lama, sehingga kadang-kadang konsumen kemudian menyimpan botolnya dengan cara terbalik, agar saat mau digunakan produknya sudah ada di ujung mulut botolnya. Nah, dengan bentuk struktur yang seperti ini, tentu produknya tidak bisa diberdirikan secara terbalik dengan mudah. Produsen berpikir, kalau memang cara konsumen menggunakan produknya seperti itu, kita bantu saja, kita buatkan botol dengan struktur bagian atasnya datar, sehingga saat produknya sudah mau habis, konsumen bisa meletakkannya dengan cara terbalik seperti ini tanpa bantuan benda apapun. Ini lebih memudahkan konsumen. Ada masalah dengan yang ini? Masalahnya bukan pada konsumen, tapi pada produsennya. Ketika konsumen membalik botolnya seperti ini, brandingnya jadi terbalik. Ini tidak baik bagi sebuah brand. Produsen berinovasi lagi dengan membuat botol yang memang sejak awal digunakan dengan cara seperti ini. Artinya mulut botolnya ada di bagian bawah dan labelnya menghadap ke atas. Jadi dari awal orang menggunakan produk ini sampai produknya habis dipakai, brandingnya selalu terbaca dengan baik. Nah, itu tadi contoh-contohnya. Saya punya kemasan madu, dikemas seperti ini. Kalau kita bicara tadi aspek fungsional dan aspek kreativitas, maka kalau kita bicara material, kenapa madu pakai kemasan kaca? Karena kemasan kaca bisa melindungi produk madu di dalamnya dengan baik. Sebaliknya, kenapa tutupnya kita bungkus dengan kertas seperti ini? Karena ini ingin menceritakan madu ini sebagai sebuah produk yang alami. Sama-sama membahas tentang material kemasan, tapi dengan tujuan yang berbeda. Satunya aspek fungsional, satunya aspek kreativitas. Kalau lihat kemasan seperti ini, apa produk di dalamnya? Sekarang kita membahas tentang apa yang harus kita pertimbangkan saat kita mau membuat sebuah struktur desain kemasan. Yang pertama adalah sustainability. Sustainability adalah kemampuan kemasannya untuk diberdirikan dengan baik. Contohnya, kemasan yang relatif tinggi tapi langsing akan lebih mudah rubuh, lebih mudah jatuh kalau kesenggol dibanding kemasan yang pendek dan lebar. Nah,
Proporsi ini harus kita pertimbangkan, termasuk juga bentuknya. Kemasan yang mengecil di bagian bawah dan besar di bagian atas, sustainability-nya akan lebih riskan dibanding kemasan yang kecil di atas, lebar di bagian bawah. Kemudian yang kedua adalah ergonomi. Ergonomi itu apa sih? Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang ukuran-ukuran standar tubuh manusia, lalu korelasinya dengan benda-benda yang diciptakan sehingga ukurannya nyaman untuk digunakan oleh manusia. Kalau di kemasan gimana? Kemasan yang digunakan dengan cara dipegang dengan satu tangan, maka lingkar botolnya ini harus nyaman digenggam dalam ukuran tangan manusia dewasa yang normal, kalau usernya adalah manusia dewasa. Kalau kemasannya terlalu lebar, dia akan susah untuk dipegang dengan satu tangan, akhirnya susah untuk digunakan. Kemudian dia juga harus bisa memberikan identitas atau mengkomunikasikan sesuatu. Kemasan ini, contohnya, dengan bentuk botol kemasan yang seperti pinggul manusia, ini menceritakan tentang kemasan untuk produk perempuan. Kesannya feminin, lekuknya juga lembut, ini menceritakan sesuatu. Ini yang dimaksud dengan kemasannya bisa jadi identitas, bisa menceritakan sesuatu. Kemudian estetika, tidak hanya bercerita, tapi dia juga harus tetap bagus, tetap nyaman dilihat, tetap enak dilihat. Itulah estetika. Ada lagi pertimbangan bagaimana produk tersebut dipajang di toko atau disimpan di rumah konsumen. Pertimbangannya apa? Biasanya pertimbangannya adalah ukuran tinggi kemasannya atau ukuran lebar kemasannya. Kalau raknya hanya tingginya 35, jangan bikin kemasan yang tingginya lebih dari itu. Kenapa? Karena nanti kemasan kita tidak bisa dipajang oleh tokonya. Pilihannya cuma dua. Toko akan taruh di rak paling atas, yang akhirnya susah dilihat sama konsumen, atau dia akan ditaruh di lantai, yang juga susah dilihat sama konsumen. Kemudian kesesuaian dengan ukuran produk. Saya balik lagi ke contoh yang ini. Kalau botolnya segini, idealnya produknya tidak jauh-jauh dari ukuran volume botolnya. Boleh nggak sih kita kita buat botolnya besar, lalu produknya hanya setengahnya saja? Kan supaya kalau konsumen lihat, ih botolnya gede, jangannya isinya banyak. Bolehnya sih boleh-boleh saja, tapi yang pertama itu akan memboroskan material kemasan kita. Kemudian yang kedua, kalau konsumen melihat itu saat dia sudah beli produknya, lalu dia bisa berpikir, kok kosong ya, tinggal separuh produknya, jangan-jangan sudah dipakai sebelumnya. Dua-duanya merugikan. Kemasan juga harus mempertimbangkan kemudahan untuk digunakannya. Ini contohnya, kemasan ini dipakai dengan cara digenggam satu tangan, lalu dia bisa dibuka dengan satu tangan saja. Tinggal dituang isinya, dipakai. Ini body lotion produknya ya. Satu lagi yang tidak boleh dilupakan adalah ekonomis. Sebagus-bagusnya desain struktur kita, sekeren-kerennya desain struktur kita, tapi biaya produksinya mahal sekali, klien tidak akan mau. Kenapa? Karena biaya struktur desain yang mahal saat diproduksi nanti akan berdampak pada harga produk yang juga jadi mahal, dan akhirnya produknya tidak kompetitif untuk dijual bersaing dengan produk kompetitor. Oke, kita lihat beberapa contoh bagaimana struktur kemasan bisa memberi makna tertentu pada konsumen. Yuk, ini dia contohnya. Ini kemasan apakah? Sangat familiar, padahal tidak ada labelnya. Ya, betul, ini adalah kemasan botol Coca-Cola. Kenapa kita bisa mengenali ini walaupun tidak ada labelnya? Karena Coca-Cola sudah pakai botol bentuk seperti ini dari tahun 1916. Sebelumnya ada 3 botol yang lain yang mungkin kita tidak tahu bahwa ini adalah juga botol-botol Coca-Cola. Pertama, karena kita belum ada yang lahir di era ini. Yang kedua, dia sudah lama sekali tidak digunakan. Nah, kalau kita mau bikin botol dengan bentuk yang sangat diingat oleh konsumen seperti ini, syaratnya ada 2. Yang pertama, bikin bentuk yang unik dan menarik. Yang kedua, gunakan secara konsisten dalam jangka waktu yang lama. Itu akan diingat oleh konsumen. Ini beberapa contoh struktur kemasan yang punya cerita sendiri di baliknya. Paling kiri adalah produk pelembut dan pewangi pakaian. Yang menarik adalah bagian ini. Bagian ini seolah-olah cerita tentang kain yang sedang diperas. Ini adalah cerita tentang sebuah produk yang ada kaitannya dengan mencuci pakaian. Jadi dari bentuk botolnya ada inspirasi yang mau diceritakan pada konsumennya. Kemudian yang tengah, ini juga pelembut pakaian. Dia juga menarik karena ada bagian yang dicowok di sininya. Jadi ada lekuknya di sini. Bagian ini akan menyamankan kita karena ini adalah
tempat kita meletakkan ibu jari, sehingga pegangan kita pada botol ini akan lebih nyaman dan lebih firm, lebih kokoh pegangan kita. Hal kecil tapi membantu konsumen membuat lebih nyaman dalam menggunakan kemasannya. Sementara yang paling kanan, ini adalah botol dengan lekuk yang berpinggang seperti ini. Volumenya bisa besar, tapi konsumen tetap nyaman menggenggamnya di bagian ini, karena bagian atasnya, bagian yang mengecil ini adalah bagian yang ergonomi untuk ukuran tangan manusia dewasa. Ini adalah cerita-cerita di balik desain-desain kemasan, desain-desain struktur kemasan yang mungkin kita pernah lihat sehari-hari di pasaran. Ini satu lagi, ini adalah produk yang dari jauh pun kita sudah kelihatan. Ini pasti ada hubungannya dengan aloe vera, dengan lidah buaya. Dari bentuk botolnya, dari warnanya, bahkan dari struktur labelnya. Ada duri-durinya di kanan kirinya. Ini cerita yang sangat lidah buaya sekali. Jadi konsumen dengan mudah bisa mengenali ini adalah produk yang ada hubungannya dengan produk dari ingredient lidah buaya. Nah, dalam dunia desain kemasan ada juga yang disebut sebagai packaging value, yaitu bagaimana struktur dan desain kemasan mempengaruhi persepsi orang terhadap nilai sebuah produk. Produk yang sama bisa dipersepsi sebagai produk yang mahal atau produk yang murah karena tampilan desain kemasannya, baik struktur maupun desain grafisnya. Kita lihat beberapa hal tentang packaging value berikut ini. Oke. Kita lihat contohnya. Yang pertama, ini adalah dua foto mie yang sama, hanya kemudian saya tempatkan di dua mangkuk yang berbeda. Mie yang ini mungkin kita akan bayangkan ketemunya di restoran yang mahal, yang AC yang adem, sementara yang ini mungkin kita sering lihat di warung kaki lima, di abang-abang pinggir jalan. Jadi dua kemasan ini, dua mangkok ini punya cerita yang berbeda tentang value dari produknya. Ini contoh realnya pada struktur kemasan. Kalau kita bicara tentang desain grafisnya, kedua produk ini punya desain grafis yang kurang lebih sama. Brandingnya, grafisnya, teksnya, semua posisinya kurang lebih sama. Warnanya pun sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah struktur kemasannya, dalam hal ini materialnya. Yang kiri dengan material yang transparan, ada lining silvernya, yang kanan tidak. Dari dua produk ini, kira-kira mana yang dipersepsi lebih mahal? Tentu saja yang sebelah kiri, karena value-nya dinilai berbeda dengan material kemasan yang dibuat berbeda. Atau kedua jenis kartu ini, isinya sama-sama kartu remi 52 lembar, tapi dengan kemasan yang berbeda. Yang kiri dikemas dengan kayu, yang kanan dikemas dengan karton biasa. Yang kiri akan punya persepsi nilai yang lebih tinggi dibandingkan yang sebelah kanan, walaupun isi produknya kurang lebih sama, satu set kartu remi. Nah, itu tentang packaging value. Kemudian kalau kita bicara tentang struktur desain kemasan buat UKM, pertimbangannya apa? Tentu saja syarat utamanya adalah aspek fungsional tadi. Kemasan produk UKM pun harus bisa melindungi produknya dengan baik dan harus bisa memudahkan konsumen untuk menggunakan produknya. Dua hal itu tidak boleh dilupakan. Walaupun untuk UKM, walaupun budgetnya kecil, walaupun harganya murah, tapi aspek fungsional harus tetap terpenuhi. Kemudian yang berikutnya adalah struktur kemasan untuk UKM tentu saja harus ekonomis. Tidak boleh mahal-mahal. UKM kita biayanya terbatas, UKM kita modalnya terbatas, produknya masih sedikit. Jadi jangan buat struktur kemasan yang harganya tidak terjangkau. Sebagus apapun tidak akan digunakan. Yang terakhir adalah cek availability-nya, cek ketersediaannya. Ini kalau kita pakai kemasan botol yang disebut sebagai kemasan free item. Kemasan free item artinya pabrik botolnya bikin kemasan serupa ini sebanyak-banyaknya, lalu dijual secara bebas, secara massal ke toko-toko kemasan. Kemudian kita, teman-teman UKM bisa membelinya secara ketengan, mau beli 5 bisa, 10, 50, ini sangat memudahkan buat UKM. Tapi hati-hati, kalau beli botol yang free item seperti ini, coba cek ketersediaannya dalam jangka panjang. Kenapa? Karena bisa jadi kita hari ini nemu botol yang bagus di toko kemasan. Kemudian kita beli 100 karena produksi kita sekali produksi ada 100 botol. Kita produksi, kita jual dan laku. Habis, kita mau beli lagi buat 100 produksi berikutnya. Di toko botol seperti itu sudah tidak ada. Terpaksa kita harus ganti dengan bentuk botol yang lain. Konsumen akan bingung karena kok setiap kali dia beli botolnya ganti-ganti terus. Nah, ini janji saya tadi. Apa sih produk di dalam kemasan ini? Kita lihat sama-sama.
Saya putar, belakangnya begini. Isinya adalah kumpulan resep jus buah dan smoothies. Jus collection. Isinya 3 buku kecil-kecil, tapi karena dikemas dengan unik begini, maka saat dipajang di toko buku, dia jadi sangat menarik perhatian. Dan kalau kita bicara tadi tentang packaging value, harganya bisa dijual lebih mahal dari kalau hanya menjual dalam bentuk buku seperti ini. Itu bahasan kita hari ini tentang struktur desain kemasan. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya seputar dunia desain kemasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.